Kota Bima. Nah, kira-kira sekolah mana ya? Di SDN 28 Melayu Kota Bima. Nah, di sini kita akan bertemu dengan leader sekolah ini, yaitu Ibu Nur Fatul Istri. Kita menuju ke ruangan beliau ya, Sobat Ikal. Yuk, ikut saya. Luar biasa, selamat datang. Alhamdulillah baik Bu Erni. Ya. Selamat datang Kita bersama Sobat Ikal biasa. Sapa dulu Sobat Ikal. Hai Sobat Ikal, selamat datang di SDN 28 Melayu Kota Bima. Boleh silakan Pak. Nah Sobat Ikal, alhamdulillah kita hari ini sudah berada di ruang kepala SD 28 Melayu Kota Bima. Nah, salah satu sekolah penggerak angkatan pertama. Nah, kita akan bermain lagi ya Bu. Gimana Bu? Siap Baik, nggak? boleh siap Bu Erni. Kita di Leaders Talk ini kita akan mengungkap masa kecil ya, bisa jadi masa kecil, kemudian pengalaman leaders kita, kemudian mungkin ada beberapa hikmah ya yang bisa diberikan oleh Bu Nur Fatul nanti selama pengalamannya menjadi pemimpin. Nah, seperti itu yang bisa dibagikan ke Sobat Ikal ini. Iya, baik. Siap ya Bu ya? Siap Bu Erni. Kita lihat nih gimana aturan mainnya. Coba tim kreatif Ikat mungkin bisa menyampaikan. Aturan mainnya masih kayak kemarin, masing nanti mengambil pertanyaan. Cuma kali ini kita agak sedikit berbeda, yaitu dengan menggunakan sweep. Ya, Oh, iya. ya, Siap, nanti Siap. yang menang akan mengambil pertanyaan, Mengambil ya, terus nanti dua-duanya menjawab pertanyaan ya. tersebut. Iya, baik. Demikian. Iya. Gimana Bu? Siap ya? Oke, siap, Gunting Pak. batu kertas. Oke, baik. Ya, 1, 2, 3. Nah, saya menang. Oh, menang kertas. Menang Ya, kertas silakan, ya. silakan, Pak. Kita lihat nih Ambil pertanyaannya. pertanyaannya ya. Apa ya? Mudah-mudahan bisa jawab. Bu Fatul duluan jawab. Iya. Nah, jika saya tidak menjadi seperti sekarang, saya akan memilih menjadi apa nih Bu? Saya akan memilih menjadi Mungkin ada cita-citanya yang belum terungkap. cita-cita awal sih saya memang pingin kerja di kantoran sih Mbak Oh, Erni ya. gitu ya. Tetapi alhamdulillah juga walaupun bukan kantoran yang seperti yang saya bayangkan dulu, di sini dengan profesi yang sekarang pun ya Iya, bisa, bisa berada di di kantor, iya, kantoran di kantor seperti juga, ini ya. Dan memang sudah tepat sebenarnya ya. Kan jadi kepala sekolah tinggal jadi kantor. Iya, jadi kepala sekolah Iya. punya ruang kantor ceritanya. Itu Jadi kenapa ya memilih untuk jadi pekerja kantoran itu gimana ceritanya? bayangan saya waktu kecil itu kerja di kantoran itu ya hebat, bagus, Keren ya. keren ya. Jadi apa yang dilakukan kita berada di ruangan yang bagus, kemudian apa ya seperti ini keren Ya, saja. ya, Waktu ya. kecil itu bayangannya seperti itu, tetapi setelah menjalani hidup sekarang ini ternyata menjadi guru itu sangat luar biasa Mbak Erni, ya, lebih mulia menurut saya. Nah, sekarang lagi ya, berarti sweet lagi ya. Sweet lagi. 1, 2, 3. Udah 3. Saya Saya lagi menang ya. Aduh, menang nih Aduh, batu tuan banyak rumahnya kalah nih. terus ini. Iya, coba mudah-mudahan bisa jawab lagi. Nah, pencapaian yang paling berkesan dalam hidup saya adalah alasannya apa? Iya, pencapaian yang paling besar nilainya dalam hidup saya adalah membahagiakan ibu saya, orang tua saya. ya, Masya Allah. Iya, karena orang tua saya begitu berharap ya kepada kami anak-anaknya, terutama karena kami hanya 2 bersaudara, Mbak. Saya 1 perempuan dan 1 adik saya. Jadi ketika orang tua saya itu mampu saya berikan pencapaian naik haji dari hasil saya. Jadi walaupun mereka punya uang pada saat itu, ini khusus ibu saya, karena ibu saya dulu itu pernah naik haji, tapi ada kegagalan pada saat saya SMP oleh bapak saya, mungkin karena salah setor pada saat itu. Jadi ketika saya menjadi guru Mbak Erni,
saat itu di SD 29, bagaimana ibu saya ini bisa naik haji. Itu cita-cita saya yang paling besar dalam Biasa hidup ya, saya. Sobat Ika Iya. ya. Akhirnya sahabat Ika, saya berjuang, berjanji dalam diri saya sendiri, saya akan bisa menghajikan ibu saya walaupun mereka punya uang sendiri. Ternyata alhamdulillah dengan bantuan bank dari uang gaji saya sendiri, ibu saya naik haji pada tahun 99 ya. 2000, sorry, tahun 2000, pas 2000 itu beliau dengan uang saya sendiri, Mbak. Setornya dengan uang saya sendiri melalui BNI. Itu pencapaian yang menurut saya sampai hari ini sangat berarti bagi saya. Saya bisa melakukan itu untuk ibu saya. Itu yang paling berarti. SD, SMP, SMA di mana Bu? Kalau saya SD-nya di Bima, karena kami memang tinggal di kota Bima sejak lahir. Saya lahir di Kampung Sumbawa, Mbak Erni. Ya, Kampung Sumbawa sampai sekarang. Jadi ayah ibu saya itu asli memang dari kampung ya, dari Dore, dari Nata, dari Kecamatan Palibelo. Ya, aslinya. Terus tinggal di Kampung Sumbawa. Saya lahir tahun 1968 di Kampung Sumbawa, 1 April tepatnya. Kemudian SD-nya di SDN 41 Impres Tanjung. Iya, kemudian SMP-nya di SMP 2 Kota Bima, SPG-nya SPG Negeri Kota Bima, kemudian lanjut di UT Mataram. Itu iya. Jadi semua dilakukan di Bima. Hal yang berkesan waktu sekolah dulu di mana? Apa kira-kira? Hal yang berkesan ya pada saat saya bersekolah, Mbak Erni, itu saya nggak tahu ya, mungkin semua mulai saya SD sampai dengan SPG itu yang paling berkesan itu saya selalu mendapat juara ya. Jadi mulai dari tingkat SD sampai SPG itu tetap meraih juara, kalau nggak juara 1 juara 2. Jadi itu bergilir saja seperti itu. Tahu nih rahasianya. Kira-kira menurut Ibu rahasianya apa nih? Rahasianya biar Sobat Ika nih bisa terinspirasi. Iya, baik. Terima kasih Mbak Eni. Rahasianya sih kalau saya untuk belajar yang seoptimal mungkin nggak terlalu juga ya Mbak. Cuman saya ketika misalnya di sekolah itu pada saat Bapak Ibu guru itu terangkan, saya pasti nyimak dengan baik. Menyimak dan memperhatikan dengan baik sahabat Ika di dalam kelas. Walaupun mungkin untuk yang lain-lain rasanya itu tetap bermain seperti biasa dan lain-lain. Iya, aktivitasnya tetap. Cuman saya kelebihannya pada saat di kelas, kemudian pada saat mengikuti lomba itu rajin berlatih, rajin persiapannya seperti itu. Jadi punya komitmen, target, tidak menyia-nyiakan waktu. Itu yang tambahkan ya. Kemudian yang paling saya berkesan itu saya belajar dari ibu saya. Setiap malam, ibu saya dulu kan belum punya TV ya sahabat Ika ya. Waktu SD itu, SD baru punya TV itu saya kelas 4 ya. Tahun 81 kan saya tamat SD Mbak Bu Erni. Kemudian tahun 78, 79, 75 saya SD kelas 1. Nah, itu belum ada TV. Yang diajarkan oleh ibu saya pada saat itu dongeng atau istilah Bimanya mpama. Jadi pada malam hari itu ibu saya selalu selalu melakukan mpama. Saya panggil teman-teman saya satu kelas, satu kampung, ayo ke rumah saya, ibu saya mau mendongeng buat kita. Akhirnya setelah dongeng itu kami ikut merasakan bagaimana peristiwa di dongeng itu. Terus ibunya jago berarti ya dongeng. Alhamdulillah ibu Patus saya menurun nih ke ibunya. Ibu saya memang tidak pegawai tetapi punya memang kemampuan mendongeng. Jadi dia pada saat kelas 4 bagaimana disuruh gurunya membuat kalimat, dia ceritakan semua kepada kita. Akhirnya ketika mendongeng itu dia balik bertanya apa hasil yang diceritakan oleh beliau tadi. Nah itu kayak guru-guru profesional ya. Sepertinya itu makanya saya refleksi lagi. Ada lagi yang ditanyakan. Nah disuruh mama kembali, kita itu coba siapa dikasih uang pada saat itu 50 rupiah. Nah itu pada saat saya kecil kelas 4, kelas 5 itu yang dilakukan ibu saya. Dan saya otodidak belajar sholat, belajar bacaan-bacaan sholat Bu Erni. Ketika ibu saya sholat subuh,
dia kan agak sedikit keras ya bacaannya, misalnya doa iftitah dikerasin. ya. Terus saya ingatnya dari situ. Gitu ya. Jadi pas saya bangun tidur sampai saya besar ini, saya tidak pernah belajar ini bacaan iftitah, ini bacaan tahiyat, ini bacaan doa kunut. Dengan mendengar itu ya. Dengan mendengar dan menyimak itu Berarti sampai hari ini Cara belajarnya auditori berarti. iya, saya Dengan seperti itu mendengar. dengan Oh, mendengar. iya. Jarang misalnya ini mohon maaf Bu Erni, kalau saya cara belajar saya itu mungkin yang gimana ya, saya juga nggak paham dengan saya. Orang asik-asik belajar untuk persiapan mau ujian atau kita mau wawancara atau apa. Saya santai aja. Soalnya ketika orang itu menanyakan kepada saya akan keluar dengan sendirinya apa yang ditanyakan itu jawabannya. Jadi saya tidak ini. Yang penting saya sudah saya pernah mengikuti ini. Ini jawabannya. Mendengar, menyimak. Bukan anak yang belajar buku Bukan, gitu ya. saya tidak buku-buku Bu Erni. Justru Dari karena kemampuan pengalaman mendengar pendengar, menyimak, kemudian mendengarkan apa saja dan membaca. Jadi membaca apa saja itu bisa membuat pengetahuan kita itu bertambah. Jadi perbendaharaan kosa kita kata kita juga semakin banyak. Jadi membaca itu ketika orang lain berbicara tentang misalnya masa ini ekonomi, kita paham membaca ini. Jadi saya dengan hampir semua bidang disukai ya Bu ya. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Cuma saya ini ada kekurangan Mbak Erni. Kekurangan saya selama saya SD sampai dengan SPG itu saya kurang bisa lancar mengaji. Tetapi bacaan sholat semua itu lancar karena dari mendengar. Oh iya, karena Tapi mengaji saya kurang lancar. Tetapi saya tetap berusaha belajar mengaji. Saya bisa mengaji itu ketika kapan, Mbak? Ketika saya menjadi ibu Dharma Wanita kantor Bupati Dompo pada saat zamannya Bupati Haji karena harus bisa ngaji ya. Harus bisa ngaji. Istri Jadi mau eselon nggak mau 3 belajar. sama istrinya, suami istri harus bisa mengaji dan harus mengaji di Pandopo. Saya harus belajar sekuat mungkin pada siswa saja kelas 6. Saat itu saya mulai Iqra 3 sampai Iqra 6. Ternyata langsung bisa ke Quran, lancar banget. Nah, itu sudah guru baru bisa mengaji lancar. Oh iya ya. Ini yang satu-satunya lomba yang nggak pernah saya ikuti mulai dari kecil sampai besar. Lomba mengaji. Itu saja. Kalau terjemahan Al-Quran, sari tilawah sudah sering, tapi mengaji ini yang belum saya pernah ikuti. Tetapi alhamdulillah saya sudah 3 kali khatam di depan Pak Wali Kota, kemudian kemarin di depan Pak Wali Kota lagi, sama ini di Masjid Raya bersama ibu-ibu majelis taklim, dan yang ketiga majelis taklim di kampung saya bersama mamanya Ibu Susan dan lain-lain sama Pak Nur lagi. Alhamdulillah. Iya. Kita main lagi ya. Boleh, ya. Aduh, mudah-mudahan bisa menang ini. Apa ya ini? Ya. Nah, saya lagi yang menang nih, atau 3 kali? 3 kali. Saya lagi yang menang. Saya lagi yang Aduh, menang. luar biasa nih, Gunting nggak bisa bantu apa-apa. Aduh. Boleh kita sharing lah. Boleh, kalau gitu. boleh. Ya. Iya, nggak Ibu apa-apa. dulu jawab, nanti saya juga jawab. Iya. Ya. Boleh, Mbak. Luar biasa. Hal apa tuh? Hal yang paling dinikmati dengan amanah atau jabatan yang saat ini kita jalani. Jadi sebagai kepala sekolah ya, iya. apa hal yang paling menarik atau dinikmati selama jadi kepala sekolah? Ya, baik, terima kasih. Yang paling menarik ya ketika menjadi kepala sekolah yang sudah dijalani oleh saya ini lebih kurang 14 tahun, yaitu saya orangnya ini Mbak, suka berbagi. Artinya begini, ketika saya mengikuti sesuatu kegiatan yang saya lakukan itu harus saya share lagi ke guru-guru saya. Jadi saya ini orangnya tidak mendiami apa yang saya dapatkan itu untuk diri saya sendiri. Itu yang saya lakukan selama Kebahagiaan ya. Suatu kebahagiaan ketika ada guru saya bisa menerima atau mengimbaskan lagi apa yang saya punya. Nah, ini yang membuat saya itu senang dan bahagia. Walaupun sebagai kepala sekolah itu mulai dari kepala SD 41, SD 55, sekarang SD 28 bisa berbagi, kemudian teman-teman guru itu mau mengambil manfaat dari hasil berbagi itu membuat perasaan saya itu bahagia sekali itu Bu Erni. Iya.
Jadi yang benar Bu, kalau Iya. saya sendiri salah satu kebahagiaan kita Iya. itu adalah melihat guru kita itu tumbuh Tumbuh dan dan bisa berkembang. berkembang, benar Gitu. iya, luar biasa. Karena dengan salah satu apa Iya. ya amanah ya kepala sekolah itu kan Mm-mm. mengkader ya, kaderisasi. Mengkaderisasi, Makanya benar. kita bisa kita itu sangat bahagia jika Iya. ada guru kita misalnya awal masuknya masih Masih begitu sangat aja gitu kurang, kan. masih Ya. iya benar itu. Setelah Bu berapa Erni. lama berinteraksi dengan kita itu ada perkembangan. Ada Itu perkembangan. satu kebahagiaan besar lah. Benar, Pas kebahagiaan sekolah buat ya. kita ya. Nah, Kalau saya sih Bu Erni, jadi saya tipenya orang yang tidak mau saya sendiri yang bisa. Jadi bagaimana teman-teman Iya, guru, benar. walaupun mungkin mereka itu dengan segala macam cara mungkin sulit atau gimana, tetapi mereka mau juga ikut menerima manfaat dari apa yang saya berikan, berbagi dengan mereka, sehingga ini- membuat mereka karena tumbuh. sekolah itu ini luar kan biasa. kerja tim ya Bu ya. Kerja Jadi kolaborasi, kalau benar. kita kerja sendiri rasanya sulit. Tidak mungkin, tidak mungkin Mbak, Ya, berhasil. tidak mudah lah gitu. Tidak mudah. Bisa tapi tidak mudah kita mengembangkan sekolah ini. menjadi Benar, sekolah besar. iya. Contohnya ini kan di Ya. SD kita 28, Bu Erni di awal-awal ya masih sangat ini kurang segala sesuatunya. Ya di kurun waktu yang mau menanjak ke 3 tahun ini Iya. ya sudah ada guru Sangat penggerak pesat 3 orang, pergerakannya, kemudian teman-teman sudah memahami bagaimana alur program yang harus kita jalani setiap hari, Iya. budaya yang kita jalani ada dan tidak ada, saya tetap jalan Mbak. Nah ini yang membuat saya bahagia. Jadi saya bisa memantau di WA, oh teman-teman sudah melaksanakan pukul 6.30 mereka sudah ada di sekolah. Walaupun mungkin saya agak terlambat, mungkin saya kurang dari jam 7 atau di atas jam 7 sedikit, kadang-kadang ada seperti itu, tapi teman-teman saya sudah menggelar tanpa, sudah standby, sudah memulai kegiatan. Jadi itu sangat sangat membuat kita itu bahagia Iya. ketika teman-teman guru bisa bersinergi Kerja dengan timnya kita, bagus, berkolaborasi dan memahami komitmen yang kita sepakati bersama. Nah itu yang membuat kita bahagia. Kadang orang itu menilai, banyak Bu Erni yang menilai bahwa saya itu orangnya keras, tapi ternyata teman-teman saya di sini Iya. kerasnya ibu tuh Setelah di mana bergaul sih? ya. Iya. Kerasnya ibu tuh pada orang-orang yang tidak melaksanakan tugas. Iya. Terus yang tidak mau mengajar, nah itu kan wajar kita berikan informasi, berikan pemahaman, pendampingan, bukan karena marah, karena Iya. tidak ada masalah yang ingin kita berikan kepada guru selain dari hal-hal yang terkait dengan tugasnya, tupoksinya itu. Nah, tadi seperti Ibu bilang ini kan selama 3 tahun ya, sudah Ya, 3 tahun ya? belum, nanti Oh, bulan menjelang 3 tahun. Februari Oh. 2023 baru 3 tahun. jalan Iya. ini Ibu sudah mengembangkan sekolah ini ya dengan ya, kalau kita lihat sih lumayan perkembangannya pesat gitu. Iya, walaupun Nah, kira-kira apa nih tips-tipsnya menurut Ibu iya. pengembangan sekolah ini supaya Sobat Ikal bisa tahu? Ya, baik, terima kasih Bu Erni, ini luar biasa, ini Ibu Kepala Sekolah, penggerak hebat, insan kamil. Saya juga banyak belajar ya dari Bu Erni. Jadi kita sebagai kepala sekolah di pencapaian SD 28 yang hampir memasuki usia 3 tahun saya di sini, alhamdulillah Bu Erni. Jadi kita sudah memiliki, pertama ya, kita sebagai sekolah penggerak, tercatat sebagai sekolah penggerak. Nah ini suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Kemudian sangat berdampak. Kemudian siswa kita yang sebelumnya itu hanya, pertama saya masuk 240, sekarang sudah 378. Nah ini kalau dia ditambah merger itu. Kemudian ada teman-teman guru yang kemarin itu standar kompetensinya masih biasa-biasa, sekarang sudah menjadi guru penggerak 3 orang, kemudian sudah ada yang level pembatik Pak Muhammad, kemudian yang ada Google Master Trainer yang angkatan 2 level 2 sekarang. Nah itu pencapaian siswa sangat banyak Pak. Juara kemarin sampai tingkat nasional Olimpiade IPA ya tahun lalu itu anakda kami ST, kemudian juara 2 lomba fashion show, juara MIPA ya, kemudian juara lomba JUS 30 urutan ke-10 di MTS, kemudian kemarin FLS 2N ya, itu juara 1 kriaannya, juara 1 lagu solo, juara 1 pantomim. Kemudian ini yang paling bergengsi itu penghargaan Book Board Award dari pemerintah Australia, karena
karena anak kami dipanggil sebagai pembaca dongeng untuk tingkat nasional. Ada 28 sekolah se-Indonesia termasuk 4 siswa kami, sehingga hasil dongeng mereka itu merupakan milik dari Direktorat Sekolah Dasar untuk disebarkan di sekolah-sekolah. Nah, itu yang banyak pencapaian-pencapaian yang sebelumnya tidak pernah hatam, sudah hatam, kemudian profil pelajar Pancasila yang tidak pernah kita terapkan sekarang sangat luar biasa sudah dijalankan dengan baik pada tahap pertama. Tahap kedua ini sedang direncanakan. Iya. Tidak. Wah, senang dong sekali ini. Wah, keren gunting ya. Ambil ya, Mbak. Saya ngambil ya? Yang menang yang menang ngambil. Oke, seperti tadi. Ya. Bismillah, ini apa nih pertanyaannya untuk Ibu Erni nih, Kepala Sekolah Penggerak Hebat. Ini Mbak, kegiatan yang paling disukai saat ini Mbak Erni adalah apa? Kegiatan paling disukai saat ini ya ini jadi host ya. Ini pekerjaan baru ya, hobi baru ini ya. Hobi baru. Luar Sebenarnya biasa. Ini hobi lama Bu. Iya. Jadi saya dulu hobinya fotografi, itu foto-foto kegiatan. Benar ya, sekarang jadi terkabul lagi. Sekarang dengan adanya YouTube ini satu media belajar juga untuk kita ya, untuk anak-anak kita. Jadi kita alhamdulillah dengan YouTube ini kita bisa wawancara orang hebat seperti Ibu, kemudian mengambil inspirasi gitu ya dari tokoh yang kita temui. Iya. Kalau Ibu gimana apa nih kegiatannya disukai di sana? Yang disukai sekarang saat ini, walaupun saya ini belum bisa nih Mbak dengan menjadi broadcast hebat ya seperti Bu Erni, tapi saya sekarang itu karena lagi ini bersama dengan Sekolah Penggerak ya, bikin aksi nyata kecil-kecilan lah, kemudian direkam sendiri, buat video bukti karya, walaupun belum banyak, tapi kita cicil sedikit-sedikit ya, upload di PMM, kemudian bisa dilihat kembali oleh kita juga dan orang-orang bisa berbagi untuk yang lain. Praktik-praktik baik yang kita lakukan di sekolah kita bisa share juga melalui PMM itu. Ya. Closing statement untuk Sobat Ikal nih, pesan untuk Sobat Ikal. Ini Sobat Ikal nih ada anak-anak, ada orang tua juga nih Bu. Iya, bagaimana untuk pesan dan kesan untuk Sobat Ikal? Yang baik, terima kasih Bu Erni, sahabat Ikal dimanapun berada yang sangat luar biasa. Closing statement saya ya sebagai kepala sekolah untuk anak-anak saya, sahabat Ikal, jangan berhenti belajar. Ilmu akan terus berkembang anak-anakku. Jadi dimanapun kita berada, di zaman manapun kita berada, kita tetap harus belajar. Melalui media massa, melalui sumber belajar terdekat dari kita, dan dimanapun berada, kita dapat mengambil pelajaran dari semua yang ada saat ini. Termasuk saat kita melaksanakan pembelajaran. Nah, itu sangat luar biasa. Jangan berhenti belajar. Kemudian bagi guru-guru saya, bagi Bapak Ibu guru, teman-teman kepala sekolah, sahabat Ikal, mari kita berbuat dengan ikhlas agar anak didik kita, guru-guru kita bisa memberikan teladan yang baik dan menghasilkan pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak kita semua. Mulailah dari diri kita untuk menunjukkan aksi nyata yang benar. Komitmen harus kita jaga bersama supaya kolaborasi kita dengan semua pemangku kepentingan berhasil dengan baik. Itu yang harus kita terima kasih banyak saya ceritakan. Ya, terima kasih. Semoga banyak manfaat ya yang bisa kita ambil dari dialog kita hari ini. Nah, sampai ketemu di Leaders Talk selanjutnya. Terima kasih Bu Erni, terima kasih sahabat Ika.